Perayaan Nuzulul Quran adalah sebuah tradisi yang berkembang di sebagian masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, yang biasanya dilakukan pada tanggal 17 Ramadan. Perayaan ini sering sekali diisi dengan ceramah, doa bersama, tadarus Al-Quran, hingga berbagai kegiatan keagamaan yang lainnya. Namun ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang status hukum perayaan ini. Sebagian ulama menyebutnya sebagai bid'ah karena tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara sebagian yang lain menganggapnya sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Quran. Pembahasan kali ini akan mengulas secara mendalam tentang mengapa perayaan Nuzulul Quran dianggap sebagai bid'ah, argumentasi yang digunakan oleh para pengusungnya, serta bantahan terhadap dalil-dalil mereka. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bid'ahnya Nuzulul Quran. Teman-teman sekalian, mengapa perayaan Nuzulul Quran dianggap sebagai bid'ah? Itu dikarenakan yang pertama tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam Islam, ibadah dan perayaan yang memiliki nilai syar'i harus memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, tidak ditemukan satupun dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperingati hari turunnya Al-Quran. Jika peringatan ini merupakan suatu kebaikan, tentu Rasulullah dan para sahabat yang paling utama dalam mengamalkannya. Sebaliknya, mereka tidak pernah melakukannya, meskipun mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam mengagungkan Al-Quran. Yang kedua, tidak diketahui secara pasti tanggal Nuzulul Quran. Meskipun dalam sejarah Islam ada pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, tetapi hal ini tidak memiliki kepastian teman-teman sekalian. Ada beberapa pendapat mengenai kapan tepatnya Al-Quran itu diturunkan. Di antaranya, pendapat yang pertama, Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan berdasarkan surah Al-Anfal ayat ke-41. Pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Quran turun pada Lailatul Qadar yang diyakini terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pendapat ketiga, Al-Quran turun secara bertahap, bukan dalam satu malam yang tertentu. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa menjadikan 17 Ramadan sebagai perayaan khusus yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Yang ketiga, tidak ada dalil yang memerintahkan perayaan Nuzulul Quran. Dalam Islam, setiap amalan ibadah harus memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika suatu amalan tidak memiliki dalil yang jelas, maka ia termasuk dalam kategori bid'ah. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, maka perayaan Nuzulul Quran termasuk dalam kategori amalan yang diada-adakan atau yang disebut sebagai bid'ah. Beberapa kelompok yang mendukung perayaan ini biasanya mengajukan beberapa dalil sebagai pembenaran. Di sini akan kita bawakan dalil-dalil mereka beserta bantahannya. Yang pertama, dalil dari Surah Al-Qadar ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surah Al-Qadar ayat pertama. Bantahannya sangat mudah teman-teman sekalian. Ayat ini hanya menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, bukan pada tanggal 17 Ramadan.
Lailatul Qadar sendiri tidak memiliki tanggal yang pasti karena terjadi di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Sehingga menjadikan tanggal 17 Ramadan sebagai hari khusus untuk merayakan turunnya Al-Quran itu tidak memiliki dasar yang kuat. Yang kedua, dalil dari surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bantahannya bahwa ayat ini hanya menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan tanpa menyebut tanggal pastinya. Maka menjadikannya sebagai dalil untuk merayakan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan adalah penafsiran yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga, perayaan nuzul Quran adalah bentuk penghormatan terhadap Al-Quran. Sebagian orang berpendapat bahwa merayakan nuzul Quran adalah bentuk penghormatan terhadap Al-Quran. Bantahannya sangat mudah teman-teman sekalian, yaitu bahwa menghormati Al-Quran bukan dengan cara mengadakan perayaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cara terbaik untuk menghormati Al-Quran adalah dengan membacanya secara rutin, menghafalnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari tafsirnya, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Membuat perayaan yang tidak ada tuntunannya justru bertentangan dengan prinsip ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Terus, bagaimana sikap seorang muslim terhadap perayaan nuzul Quran? Yang pertama, tidak mengikuti perayaan yang tidak ada tuntunannya. Seorang muslim yang berpegang teguh kepada sunnah hendaknya tidak mengikuti perayaan-perayaan yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Rasulullah SAW pun telah mengajarkan bahwa setiap perkara baru dalam agama yang tidak berasal dari beliau adalah bid'ah dan harus ditolak. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk lebih mengamalkan Al-Quran. Daripada merayakan nuzul Quran, lebih baik kita mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan cara yang benar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjelaskan dengan hikmah dan ilmu. Bagi yang ingin meluruskan kesalahpahaman, ini hendaknya menjelaskan dengan hikmah, ilmu, dan akhlak yang baik agar masyarakat bisa menerima kebenaran tanpa adanya permusuhan. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, perayaan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam dan termasuk dalam kategori bid'ah. Tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyatakan ataupun memerintahkan bahkan membolehkan perayaan ini. Jika peringatan ini merupakan suatu kebaikan, tentu Rasulullah dan para sahabatnya sudah mendahului kita dalam melakukannya. Sebagai seorang muslim yang berpegang teguh kepada sunnah, hendaknya kita lebih fokus kepada bagaimana mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita, daripada sekedar membuat perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.